Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, seperti judulnya pada video kali ini kita akan membahas sedikit sekilas tentang kurikulum merdeka yang baru saja di-launching oleh Bapak Menteri Pendidikan. Nah, sebelum kita bahas, buat kalian yang baru mampir di YouTube channel ini, jangan lupa di-subscribe dulu dan di-like juga videonya bila kalian suka. Terima kasih. Jadi di sini kita sharing sama-sama. Aku juga baru tahu secara umum, secara global bagaimana itu kurikulum merdeka yang akan diterapkan. Nah, inti dari kurikulum merdeka ini yaitu Bapak Menteri itu menegaskan bahwa kurikulum ini tuh tidak diwajibkan untuk sekolah mengambilnya. Karena namanya juga merdeka, jadi semua pilihan itu diserahkan kepada sekolah. Nah, di dalam kebijakan yang baru itu, sekolah diberikan wewenang untuk memilih dalam 3 pilihan, yaitu yang pertama masih boleh tetap menggunakan kurikulum 2013, yang kedua boleh menggunakan kurikulum 13 yang disederhanakan, atau yang ketiga boleh mengambil kurikulum merdeka ini. Yang menarik perhatianku dari kurikulum merdeka ini, katanya materi atau isinya itu lebih disederhanakan tetapi diajarkan harus secara mendalam. Artinya materinya akan dikurangi sehingga guru bisa mengajarkan sebuah materi itu lebih mendalam. Kalau di dalam K13 itu materinya itu jujur aku saja sebagai guru melihatnya banyak banget dan kayak terburu-buru setiap semesternya untuk menghabiskan materi, untuk mengejar materi biar bisa sampai habis. Itu aku rasakan banget dan juga aku kira teman-teman guru yang lain juga merasakan hal yang sama. Nah, pada kurikulum merdeka ini materinya dipadatkan, jadi disimpelkan, sederhanakan sehingga guru bisa mengajar sebuah materi itu secara mendalam dan peserta didik dapat memahami materi itu lebih mendalam, tidak hanya sekedar lewat saja. Pada tahap awal kurikulum merdeka ini, kalau di sekolah aku insya Allah akan diterapkan di tahun ajaran mendatang, dimana kalau di tahun awal itu akan diterapkan di kelas 1 dan 4 untuk SD. Nah, jadi secara bertahap sama seperti penerapan K13 dulu, secara bertahap juga. Nah, setelah 1 tahun diterapkan, baru kemudian bisa diterapkan di semua kelas, semua jenjang. Namun setelah diterapkan di semua jenjang ini, nah sekolah memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum ini. Jadi di awalnya masih mengikuti alur pemerintah, bagaimana cara penerapannya, bagaimana sistem dan sebagainya. Sedangkan setelah kita sudah terapkan secara full, baru setelah itu sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah masing-masing. Untuk di jenjang SD, karena aku sendiri mengajar mata pelajaran atau mapel di SD, untuk tematik itu sudah dipisah menjadi beberapa bagian per mapel, misalnya bahasa Indonesia, kemudian matematika sendiri, kemudian pendidikan Pancasila sebagai pengganti PPKN, dan juga ada mapel bahasa Inggris sebagai tambahannya. Kemudian untuk kesenian itu dibagi menjadi beberapa seni dan sekolah diberi kebebasan ingin memilih seni yang mana. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni apa gitu satunya. Nah, yang bagusnya lagi, sesuai dengan kata merdekanya itu, sekolah diberikan kemerdekaan untuk mengatur jam pelajarannya. Jadi jam pelajaran di kurikulum merdeka itu dihitung per tahun. Misalnya 1 tahun jam pelajaran mata pelajaran PAI 80 jam. Maka 80 jam itu bisa diatur seminggu, tidak harus 4 jam, bisa jadi 8 jam, sehingga satu semester itu tidak harus 40-40, bisa semester 1 dihabiskan 60 jam, semester 2 cuman 30 jam. Itu dikembalikan ke sekolah masing-masing untuk mengatur jadwalnya, disesuaikan bagaimana yang baik untuk diterapkan di sekolah tersebut. Kemudian pembagian untuk ketuntasannya pun tidak per kelas, misalnya kelas 1 harus tuntas KD ini, tapi per fase. Jadi mereka membagi kurikulum merdeka itu, mereka membagi per fase. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 untuk di SD. Jadi apabila misalnya kita pengen mengajarkan suatu materi tentang sholat, nah
sholat itu bisa kita fokuskan di kelas 2 aja, atau bisa kita bagi dengan kelas 1, atau bisa di kelas 1 aja. Jadi materinya pun diberikan keleluasaan kepada guru dan sekolah mengaturnya untuk diajarkan di kelas berapa. Yang penting saat selesai fase itu materinya itu sudah diajarkan atau sudah diberikan. Untuk di tingkatan SMP itu perubahan yang bisa dilihat yaitu kembalinya mapel TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang sempat dihapuskan di kurikulum 2013. Sedangkan untuk di tingkat SMA itu sudah tidak dibuat peminatan IPA, IPS dan bahasa. Nah, karena aku hanya mengajar di SD, jadi aku lebih mendalami apa yang berubah di SD saja ya. Untuk guru SMA dan SMP bisa mencari informasi lebih lanjut. Banyak banget kemarin yang disampaikan oleh Bapak Menteri, namun itu saja beberapa yang aku soroti yang menarik perhatian aku. Dan lebih dalamnya mungkin nanti akan ada sosialisasi ke daerah masing-masing bagaimana tentang kurikulum merdeka itu, sehingga kita bisa lebih paham lebih dalam lagi. Di sini aku cuma menyampaikan apa yang sesuai aku pahami dan yang menarik menurut aku. Semoga saja dengan begini kita sebagai guru bisa mengajar lebih efektif dan efisien, sehingga peserta didik kita juga lebih berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan kita masing-masing. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya kemungkinan aku bakalan melihat dan kita sama-sama mereview, membandingkan buku atau modul dari kurikulum merdekanya ya. Jadi terus pantau YouTube channel aku. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Dan buat yang suka videonya jangan lupa di like. Terima kasih buat yang udah nonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.